Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini di maghrib menjelang isya kita manfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kalamullah, itu Al-Qur'an, sebagai landasan dan pondasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an di samping silaturahim. Ini merupakan satu kebahagiaan. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang menjadi hamba Allah, keluarga Allah, dan para malaikat yang mulia bersama kita, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, gimana kabarnya ini, sehat? Ya, semoga sehat selalu ya, sehat lahir, sehat batin, sehat pesak. Mas batuk sepesaknya, sehat pesaknya Mas. Pasoknya juga ya, pasuknya. Insyaallah ya. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, Allah akan sayang dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di malam ini di surat Al-Maun ya. Al-Maun baru ayat ke 1 ya. Kita lagi dulu di ayat yang ke-1 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Oke ya, ayat 2 ayat kita bahas dulu. Tip ayat yang ke-1 dan kedua
ya. Di sini ada huruf-huruf yang 4 huruf yang digigit ya. Huruf za, makhraj za, ya, diingatkan jangan sampai tertukar antara huruf za dengan huruf za ya. Ini bukan allazi ya, tapi allazi ya. Ingat, setiap allazi pasti pakai huruf za, bukan za ya, bukan allazi. Jadi penempatan, pengucapan, tempat keluarnya huruf za itu seperti apa? Intinya adalah lidah dikeluarkan sedikit dan digigit za. Zazizu, baz, za. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi acuannya dengan huruf sa, si, su, za, zi, zu, zo, zi, zu. Itu huruf-huruf 3 yang digigit lidahnya ya. Ara'aital ladzi yukaz. Jadi yang kedua fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu ya. Fadza ya, za ya, huruf za, huruf yang ujung lidah ya dikeluarkan sedikit, digigit oleh gigi ya. Fa, za, fa ya, pengucapan fa, fi, fu, af, faf, fa, fi, fu, faf ya, setelah makhraj huruf fa, huruf yang bibir bawah digigit dengan gigi yang atas. Fa, za ingat harus dibaca panjang karena mad tabi'i, huruf mad yang tabiatnya 2 ketukan. Fadzalikal ya, kal huruf ka, huruf yang khamas secara sifat. Kita ingin sempurnalah ya, setiap pengucapan makhraj, karena Allah kabarkan ajrong kabiro ya, cukup besar. Kenapa cukup besar? Karena wal hasanatu bi asri amsa liha, harus termotivasi dengan 1 huruf mendapatkan 1 pahala, dan kali pahala jadi 10 ya. Ini 10 lah yang Allah berikan. Cukup besar pahala yang diberikan Allah pada hamba-hambanya yang membaca Al-Quran, yang selalu hati-hati dalam pengucapan huruf ya. Karena sama dengan nama kita ya. Kalau nama kita dirubah kan gak mau, pasti protes, dipanggil ya tidak Taufik, Taubik, gak mau ya. Nah, Taubik, gak ada nama, panggil gak muncul. Apa ini panggil Taufik ya, bukan Taubik ya, pasti rubah. Dia gak mau. Pengucapan makhraj pun ya sama ya. Pak Taufik protes. Sehingga pengucapan yang jelas, huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya.
Fadzalikal, ya, kal secara, ya, sifat, ya, sifat siddahnya ada, infitanya, istifalnya, ya. Jadi setiap huruf memiliki 4, 5 sampai 7 sifat, ya. Ya, minimal kita bagaimana cara membacanya, ya, jangan memikirkan penting begini sifatnya, nggak perlu dihafal. Ya, syukur-syukur hafal, nggak apa-apa pun, penting pengucapan K itu ya seperti itulah, ya. Yang kami sampaikan huruf ta juga sama, ya. Mau huruf K itu hamas ataupun tidak, ya, sama dengan huruf ta, itu kan. Tapi beda kesempurnaan huruf K yang hamas dengan yang tidak hamas, jelas beda nilainya, gitu kan. Sehingga setiap huruf memiliki sifat yang harus disempurnakan oleh kita. Dengan legowo, kan yang penting melegowo, kan. Orang kadang-kadang tidak legowo, betul nggak? Jadi fattabau syahwat, berdasarkan hawa nafsu sendiri. Kadang-kadang di sholat juga, kadang saya sok sedih kalau di sholat, mas pugu ya rapatkan, udah jarang tuh rapat, kan ada gue masuk agar yuk nggak tadi, ya ampun ya Allah, nggak mau deh Pak, ya pernah sholat di gitu deket Pak, agak ringan, pengen jauh gitu, segini jauh nanti, segini Pak, sok itu masjid, iya. Padahal kan bisa rapatkan, nggak mau rapat gitu. Ya tuh minimal ada kira-kira tuh tong jauh teuing lah gitu kan. Dadak nggak mengerti, nggak paham gitu kesempurnaan ibadah. Subuh tahu kasih tahu ge, dah, ya kan, ya itu kan isi tugas aja tuh rapatkan gitu kan. Imam yang imam tuh merapatkan, apalagi biarkan saja. Tapi dah ya gitulah karakter manusia. Tidak sadar gitu kan, dikasih tahu juga nggak sadar, tapi orang sadar pengen rapat gitu kan, ingin sempurna ibadah gitu kan, sempurna gitu kan. Nah sama dengan membaca Al-Quran pun sama gitu kan. Jadi ya sesuai dengan ini, kadang-kadang ya tidak sesuai dengan apa yang pengucapan makhraj dan sifat, gitu lah gitu kan. Nah, harus sadar hukum, sadar aturan, biar ibadah kita mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas ajrong kabiro setiap hurufnya itu kan. Jangan sampai di akhir zaman membaca sampai tenggorokan, baca tapi tidak menyentuh dan tidak mendapatkan nilai, malah athim, ya. Berdosa, malam yujawwidil Qur'ana athim, man barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an athim berdosa. Itu yang harus ditanamkan dalam hati kita, ya. Lanjut ke tadi fadzalikal ladzi, ya, ladzi sama, ya, fadzalikal ladzi, ya, yadu, ain, ya, bukan yadu, jadi agak huruf ain ini huruf tawasud yang ngalir, ya. Posisi ain ada di tenggorokan bagian tengah. Jangan tersendat, jangan dengan ismat tertahan. Ya nah, nah, itu kan. Ainnya naik ke atas dengan ngalir tawasud. Yadu'ul, ul, ya, masuk, ya, alif lam qamariyah, ya.
yatim. Ya, jadi yatim sama tadi ya. Bahwa di ayat yang pertama pun sama ta mengingatkan berusaha ya untuk menyempurnakan setiap huruf ya dengan sifat. Itu kan. Itu. Ya ikuti dan laksanakan kalau kita ingin sempurna ya, berusaha. Jangan egois juga gitu kan. Dah kita mah dulu gitu-gitu udahlah. Jangan ya, kita berusaha ingin yang lebih baik ya, gitu kan. Pengembangan ilmu ya tim biasa. Kan kemarin pun sampaikan ya, antara yatim dengan yatim, antara hamas dan tidak hamas ya, tidak merubah makna, tidak berdosa ya, tapi jelas ya nilai pahala kesempurnaan setiap huruf pasti berbeda gitu kan, pasti ya, karena ya sempurnakanlah gitu kan, karena perintah dari Allah ya, itu bukan menyempurnakan, itu bukan hadis ya, itu adalah Al-Quran Allah ya, surat 2 ayat 121. Nah, itu kan berikan haknya, haqqa tilawati, tilawahnya, bacaannya itu berikan haknya. Dan berarti kan langsung dari Allah Subhanahu wa taala perintah kita menyempurnakan hak ya, sifat yang dimiliki oleh setiap huruf itu harus disempurnakan dan berusaha semaksimal mungkin kita ingin yang terbaik, bahwa kesempurnaan nilai yang Allah berikan pahala bagi hamba-hambanya yang berusaha untuk memperbaiki tilawah Al-Quran. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, 1, 2, 3. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Diulangi lagi, 1, 2, 3. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itu jadi tipnya tadi za ya, tidak harus menyempurnakan. Oke, untuk lelaki di Udin dulu mangga dicontohin. Yang kedua. Oke. Cut. Oke. 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 Oke, ya jadi itu makhraj pengucapan huruf ya. Jadi sempurnakanlah ya. Jadi, pertama di fadzalikal ladzi yadu' tarik, bukan yadu'ul. Nah, hati-hati, ditarik dulu tasdid ya. Bukan yadu'ul. Ya, jadi yadu'ul. Nah, ada ain ditarik sama huruf dal karena di atas ain ada tasdid ya, syiddah. Tadinya secara ini tangkap
bukan yadu'ul. Ditarik dulu. Yadu'ul bukan yadu'ul. Yadu'ul. Nah, itu kan. Udah hati pengen begitu. Ya, tapi ya lapangan beda ya. Itu dengan pengucapan dengan hati ya kadang-kadang berbeda ya. Udah pengen begitu tapi kok kenapa jadi berubah gitu kan. Ya, wajar itu ya. Tuh, kalau baca sendiri mah lancar. Gitu. Karena ada yang dia mendengarkan. Kalau membaca di depan orang lain, aduh. Ditegor, aduh. Ketahuan saya nih salahnya gitu. Mas ya. Aduh, ketahuan wae salahnya. Ulangi lagi, nges, punung we. Ya, baik lagi lah. Aduh. Jadi ya itulah, jadi ya bersyukurlah kita istiqomah gitu kan. Yang istiqomah itu berat itu. Gitu kan. Jadi harus memiliki ilmu gitu kan segala sesuatu ya. Belajar adalah wajib. Belajar wajib gitu kan. Dan membaca Al-Qur'an pun sebagai pondasi ya untuk menyempurnakan sholat kita ya. Itu. Sholat kan Al-Qur'an yang dibaca. Apakah bacaan saya sudah sempurna gitulah atau bagaimana itu? Ya, kalau enggak sholat saya juga jadi pertanyaan gitu kan. Ya. Karena wajibkan kita belajar ya, dari lahir sampai liang lahat kan, wajib gitu kan. Jangan merasa ego, main belajarlah gitu kan. Saya udah bisa, itu jadi ego. Ya kita hindari itu. Wajib kita belajar dimanapun kita wajib untuk belajar ya. Karena tuntutan kita adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban. Iya. Keseimbangan ya, balen ya. Itu. Karena ya Al-Qur'an itu bukan memberikan nilai dunia akhirat. Tapi jelas Al-Quran juga ada kan. Dan juga kitabun anzalna ilaika mubarakah. Ya ada sebetulnya mah gitu kan. Ya. Kitab Al-Quran dibaca akan berikan keberkahan. Itu keberkahan. Gitu kan. Jadi ya kita bersungguh-sungguh gitu kan. Ya yang menutup kemungkinan gitu kan. Yang saya rasakan ya keberkahan terus. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya. Berkah itu kan. Itu menyeimbangkan. Tapi tadi gitu kan tong baca Quran terus belajar enggak gitu kan. Rajin membaca Al-Quran, rajin. Tapi sejauh mana apa yang kita baca, betul enggak? Gitu. Jangan sampai kita baca, orang lain sakit hati. Bukan sakit hati, apa namanya? Bikin, aduh, ya bukan sakit hati. Bikin luas gitu, itu baca Quran muni. Hah? Beladak bedug, aya beladak bedug jeung bener mah enggak masalah. Ya, beladak bedug, aduh. Nah, itu kan jadi belajar tidak, berusaha tidak, merasa benar gitu. Ya, kalau kita tanpa ilmu memang enggak merasa benar pasti. Itu kan. Karena enggak belajar sendiri we. Mungkin bisa aja belajar dari Latin. Gitu kan, baca Latin. Sehingga apa yang kita baca merasa benar ya.
Karena Al-Quran juga ada satu penerangan gitu tadi. Jadi barang siapa yang tidak mentajwidkan, tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, ya athim gitu. Karena pengucapan salah gitu kan. Kalau pengucapan salah ya tidak mendapatkan kebaikan. Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yuk 1, 2, 3. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dari awal ya kita. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Yuk. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Nah, mana baik. Ulang. 1, 2, 3. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran bagaikan kita berjalan di atas kerikil yang tajam. Jadi harus hati-hati, ya. Kalau nggak hati-hati, meleset, tidak tepat, ya sudah gitu kan. Jadi membuat athim. Mahrod dan sifat pun ya itu pun juga hati-hati, pakai rasa dan tepatnya bagaimana itu kan, biar tidak over, tidak kurang atau tidak ada, ya itu. Seperti ya pengucapan huruf-huruf yang mungkin awal ya secara yang paling menjadikan satu perubahan, mungkin bukan perubahan ya, pengucapan huruf ka, ta, ya itu kan. Kalau huruf lain sih enggak, huruf ka, huruf ta yang syiddah, yang hamas, ya baik ka atau ta, ti, tu, ta, ti, tu, ka, ki, ku. Nah, dasarnya kita juga harus kuat. Pengucapan ka secara ukuran hamasnya gak ada ukuran. Yang penting hamas. Mau banyak, mau dikit, ya. Dah pengen mah ya ada yang mau ta salahkeun gitu. Hamas, ya. Sejauh mana ukurannya, nah, itu kan. Ya kalau proses belajar ya rasa pakai rasa. An'amta alaihim. Itu kan. Apakah tak salah? Tidak salah. Apa kesalahannya? Tidak salah. Yang penting hamas. Ya ukurannya memang ya beda-beda kan orang itu, ya berbeda-beda, ya. Orang ini baca ini ta, ka, ya itu kan. Yang penting hamas desis, karena dia memiliki sifat syiddah, itu kan. Bukan hamas. Kalau so ya jelas kan, so ya bersesis, ya. Nah, huruf ka dan ta apabila dibaca langsung ta, ti, ka, ki, ya. Pada saat dia disukun, ak, tidak boleh langsung desis. Huruf ka dan ta, tapi harus ada syiddahnya. Ada at, ak, jadi harus nutup dulu klepnya. Lalu keluar desis hamasnya. Ukurannya monggo
pakai rasa ya, yang penting jangan terlalu banyak ya. Apun banyak ya, kalau proses belajar ya gimana, dah saya mah pengen gitu tapi ya begini lidahnya, nggak masalah, tidak merubah makna. Yang merubah makna itu allazi itu jelas. Zi dibaca zi dibaca zi, beda. Itu kan fatal itu kan. Awas, bukan allazi tapi allazi. Lidah harus keluar ya Pak Lama ya. Allazi, innal lazina, kan gampang itu. Innal lazina paling gampang itu. Kalau innal lazina berat atau enggak? Ya. Tapi lidah harus keluarkan. Itu mahraj namanya. Innal lazina kafaru sawaun alaihim gitu kan. Wah ya bisa, innal lazina harus keluar lidahnya gitu kan. Tapi berat, lebih enak kan innal lazina amanu gitu kan. Tapi kan kurang tepat. Enak innal lazina amanu pakai za, itu ketepatan makhraj. Tapi harus keluar lidahnya. Lazi ya beda, za sama za beda. Dalam arti maknanya pun beda gitu kan. Ya harus dibedakan pengucapan. Ya. Kalau sifat yang sempurna dan disempurna ya itu mah kepada nilai ya. Itu tidak merubah kepada makna yang kandungnya. Jadi di ayat 1, ayat yang kedua ya, kita baca dulu. Pak Udin mangga 1 sampai 2. Lanjut. Bagus, lanjut. 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 Lanjut, pas. Oke ya, jadi itulah yang dibaca Al-Maun ya. Setiap kita baca ya mudah-mudahan berusaha sehingga pada membaca tilawah kita sendiri lebih sempurna lah gitu kan. Itu harapan kita mendapatkan nilai yang belum fas dengan makhraj dan sifatnya ya. Terus sering membaca Al-Quran, insyaallah Allah akan memudahkan dan lidah kita akan menjadikan kebiasaan, walaupun memang bacanya cepat ya, ada cepat, ada tartil, ada tarwil, ada tahdir, sehingga makhrajnya tidak meleset dari
pengucapan kita. Karena waktunya sudah azan, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.